Liga 1 2022-2023 memang belum dimulai. Para klub kontestan akan menguji ketangguhan skuadnya di ajang pramusim Piala Presiden. Di ajang ini diprediksi akan terjadi banyak kejutan. Selain ada 3 tim baru yang ikut serta, yakni Persis Solo, Rans FC dan Dewa United, di ajang ini pun tak sedikit tim yang merombak skuadnya. Ada yang 50%, 70% hingga 80%. Jika bicara soal ketajaman lini serang, mungkin belum bisa ditebak tim mana yang paling tajam. Namun melihat dari komposisi dan hasil uji coba, yuk kita intip tim mana saja sih yang akan tajam di pramusim ini. Ini pun akan jadi acuan di Liga 1 nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Hotspot Lovers, inilah Rio Hotspot untuk edisi kali ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita bedah semua videonya, saya tetap mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah Rio Hotspot selengkapnya. Dimulai dari Bali United. Musim ini Bali tak banyak lakukan perombakan, bahkan di sektor asing pun tak ada yang dirubah. Ujung tombak masih mengandalkan pemain naturalisasi Ilyas Pasojevic, ditopang para gelandang kreatif seperti Eber Besa, Browa Nuri dan Fadil Sausu, ditambah winger-winger cepat seperti Frifat Mbarga dan M. Rahmat. Lini serang Bali United dipastikan musim depan akan tetap tajam. Namun apakah juru gedor mereka Ilyas Pasojevic akan setajam di Liga 1 musim lalu? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Karena selain faktor usia, faktor tim lawan pun akan jadi penyebabnya. Tim lawan mungkin sudah tahu dan siap menghadapi serangan Bali yang notabene sama seperti musim lalu. Lalu Madura United. Musim ini atau di pramusim ini, Madura membuang sejumlah pemain di sektor serang terutama ya, seperti 2 pemain naturalisasi yakni Silvio Escobar dan Greg Nokolo, serta membuang pemain sayap David Lali. Sebagai gantinya, Madura mendatangkan striker asal Brazil Lulinha yang jebolan Santos yang akan berduet dengan Beto Gonçalves di lini serang. Beto meskipun sudah tua, namun semua sudah tahu kualitas Beto. Ia akan tetap tajam di setiap musimnya. Namun untuk Lulinha, karena ia adalah pemain baru, jadi belum bisa dipastikan ketajamannya. Meskipun nantinya Madura ditopang oleh 2 gelandang kreatif yakni Liu Jun dan Hugo Gomez, namun kami memprediksi daya gedor Madura akan biasa saja. Ini cuma prediksi loh. Lalu Persebaya Surabaya. 80% skuad lamanya dibuang dan mendatangkan wajah-wajah baru termasuk 4 pemain asing. Di sektor serang sendiri, Persebaya kali ini mengandalkan 2 Brazil dan 1 Jepang, yakni Igor Vidal, Silvio Junior, dan So Yamamoto. 3 pemain ini belum teruji di Liga Indonesia dan belum bisa ditebak ketajaman mereka. Dan dari beberapa hasil uji coba, lini serang Persebaya masih kami anggap biasa saja. Tapi tentu ini hanyalah prediksi semata. Soal kebenarannya kita akan lihat di pramusim ini ya. Beralih ke Persik Kediri. Tim ini serius menghadapi Liga 1 musim depan. Terbukti belanja besar-besaran pun dilakukan. Yang paling mencolok tentu dengan datangnya 2 gelandang kreatif, yakni Rohit Chan dan Renan Silva. Kualitas 2 pemain ini tentu tak perlu diragukan. Lalu bagaimana dengan di ujung tombak? Joe Anderson adalah striker baru di kancah sepak bola Indonesia. Ia akan berduet dengan striker timnas Indonesia M. Ridwan. Jika melihat gaya permainan Joe Anderson yang lincah, pemain ini dipastikan atau diprediksi akan membuat kejutan di Liga Indonesia, apalagi ditopang sayap-sayap lincah. Kami prediksi Persik Kediri akan mampu berbicara banyak di Liga Indonesia maupun pramusim ini.
Lalu satu tim asal Jawa Timur lagi yang tersisa yakni Arema FC. Kekuatan Arema musim ini tentu ada di sektor tengah dengan menumpuknya gelandang-gelandang hebat seperti Renzi Yamaguchi, Evan Dimas, Gianzola, Adam Alis, dan lain-lain. Namun bagaimana dengan lini serang? Sejauh ini Arema belum umumkan juga striker asingnya. Mungkin akan segera ya diumumkan. Praktis Arema akan mengandalkan para pemain lokal seperti Hani Sagara, M. Rafli, Ilhamuddin, Dedik Setiawan, dan Kushedia Haryodo. Jadi soal lini serang Arema belum bisa kami bilang bagus ya. Untungnya lini tengah mereka bagus. Jadi tim ini pun diprediksi akan tetap menyengat. Satu-satunya tim asal Jogja nih yakni PSS Sleman. Sebetulnya tim ini sudah coba berbenah dengan datangkan beberapa pemain lokal. Namun karena belum adanya tambahan pemain asing yang kabarnya akan segera diumumkan seperti Z Palente, Jihad Ayub, dan yang terbaru adalah Cakwe Lemes. Kita akan lihat seperti apa kekuatan PSS di pramusim ini. Sebagai catatan, para pemain baru ini mungkin tidak akan langsung nyetel di PSS karena baru bergabung. Praktis PSS tetap mengandalkan Boa Solosa sebagai juru gedor. Kita beralih ke tim Jawa Tengah nih, ada PSIS Semarang. Tim ini akan menjanjikan musim depan dan dimulai dari pramusim ini. Tentu faktornya adalah dua pemain baru yang notabene pemain yang jadi incaran klub-klub tanah air, yakni Carlos Fortes dan Taisei Marukawa. Terbukti di beberapa laga uji coba, dua pemain ini jadi penentu kemenangan PSIS Semarang. Jadi kami prediksi PSIS akan tetap menyengat dan mengejutkan di pramusim ini maupun Liga 1 musim depan. Satu lagi tim asal Jawa Tengah yakni Persis Solo. Tim tua tanah air yang musim ini coba bangkit dan meraih asa di kancah sepak bola Indonesia nih. Sejumlah perombakan pun dilakukan oleh Persis Solo dengan melakukan atau mendatangkan sejumlah bintang-bintang dan wajah-wajah baru dan mempertahankan 50% skuad lamanya. Lalu bagaimana dengan sektor penyerangan? Sejauh ini Persis baru memiliki dua pemain asing yakni Arun Evan di posisi back dan Gerard Artigas di posisi depan. Dua pemain lagi kabarnya akan segera diumumkan. Nah, untuk duet lini depan sendiri kemungkinan akan diisi oleh Gerard Artigas dan Samsul Arif. Bukannya kami meragukan, tapi Gerard belum teruji di Liga Indonesia. Sementara Samsul kekurangannya adalah faktor usia. Jadi kami masih ragu akan kekuatan tim ini, terutama di lini serangnya ya. Beralih ke Bayangkara FC. Tim Sheriff FC ini penuh misteri. Soalnya ini adalah satu-satunya tim yang paling tersembunyi. Sebenarnya tim ini biasa-biasa saja, namun karena tim ini milik Kepolisian Republik Indonesia yang otomatis akan disegani para pengadil di lapangan, tentu akan jadi keuntungan tersendiri bagi tim Sheriff FC ini. Lalu bagaimana dengan lini penyerangan dari Bayangkara FC? Yosef Ejejari tak perlu diragukan kualitasnya. Ia adalah salah satu top scorer Liga 1 musim lalu. Jadi menurut kami, terlepas dari gaya main mereka, Bayangkara FC mungkin akan bisa berbicara banyak ya musim ini. Ya, walaupun dengan bantuan pihak-pihak tertentu. Kita ke Persita Tangerang. Tim asal Banten ini masih coba berbenah dan belum banyak yang dirombak. Bahkan rekrutan-rekrutan baru pun tak terlalu menjanjikan. Memang sejauh ini baru memiliki dua pemain asing yakni Bae Shin Yong dan Ramiro Fergunsi, dan kabarnya akan segera mengumumkan dua pemain asing baru lagi. Tapi melihat komposisi skuad, kami ragu tim ini akan menyengat di pramusim ini maupun di Liga 1 musim depan. Maaf ya, ini cuma prediksi loh. Dan tim asal Tangerang lain yakni tim promosi Dewa United. Di bursa transfer lalu atau di awal bursa transfer, tim ini sempat menghebohkan karena kabarnya akan merekrut dua pemain jebolan Ajax Amsterdam. Namun hingga kini tak ada realisasinya. Sejauh ini baru satu yang direkrut pemain asing, itu pun posisinya sebagai back yakni Risto Mitravski, dan akan segera umumkan satu pemain asing baru yakni bomber asal Swiss Karim Rossi. Siapakah Karim Rossi? Tapi ya lagi-lagi pemain baru belum tentu bisa adaptasi dengan sepak bola Indonesia. Jadi ya kami prediksi tim ini pun sulit berbicara banyak di pramusim ini.
Lalu tim ibu kota nih, Persija Jakarta. Meskipun menyandang status sebagai tim ibu kota dan memiliki pelatih internasional sekelas Thomas Doll dan pemain internasional sekelas Orget Kudela, namun tim ini belum padu. Masih banyak kelemahan di tim ini. Bahkan kabarnya Persija akan trial dua pemain asing asal Jepang, yakni Ryuhei Miyazaki yang sempat trial di Persib, dan satu lagi pemain asing asal Jepang yaitu Norito Hashiguchi. Lalu bagaimana dengan Yuto Ono? Apakah rumor? Di sisi serang sendiri, Persija belum memiliki striker asing dan hanya mengandalkan Taufik Hidayat. Meskipun nantinya Persija akan rekrut striker asing, namun kami prediksi masih sulit tim ini bersaing di pramusim ini. Ingat, ini hanya prediksi loh. Satu lagi tim asal ibu kota yakni Rans Nusantara FC. Disebut sebagai tim sultan dengan dana berlimpah namun penuh gimmicks. Kenapa gimmicks? Rans ibarat artis yang penuh kepalsuan. Sempat gembar-gembor dengan sejumlah bintang dunia yang akan direkrut, namun tak ada buktinya. Ozil pun tak didatangkan oleh Rans. Bahkan Ronaldinho pun hingga saat ini belum jelas kabarnya. Di sisi skuad, alih-alih Rans datangkan bintang-bintang berkelas dari Liga 1, Rans hanya datangkan para pemain sisa yang dibuang klub Liga 1 sebelumnya. Di sisi pemain asing pun tak ada yang wah. Semua pemain Rans biasa saja. Maaf loh, itu menurut kami. Jadi tim ini pun belum bisa berbicara banyak menurut kami di Liga 1 ataupun di pramusim ini. Kita ke tim Jawa Barat, dimulai dari Persikabo. Musim ini Persikabo berbenah dengan mendatangkan pelatih kawakan sekelas Jajang Nurjaman dan mendatangkan sejumlah amunisi baru serta 4 pemain asing baru dan beberapa bintang lainnya. Dari beberapa laga uji coba, hasilnya sih cukup menjanjikan. Tapi lagi-lagi ya, para pemain asing ini adalah pemain baru di Liga Indonesia yang belum pernah rasakan atmosfer Indonesia. Jadi kalau boleh memilih, kami sih memilih tim Persikabo ini sebagai tim mediocre ya dengan striker-striker barunya. Jadi bagus enggak ya, buruk juga enggak. Maaf loh, ini asumsi kami saja loh, nggak ada maksud apa-apa ya. Lalu Persib Bandung. Musim ini Persib memang serius berbenah dengan datangkan sejumlah bintang-bintang ternama. Dan dari beberapa hasil laga uji coba, Persib meraih hasil yang positif. Duet lini depan pun cukup menjanjikan dengan adanya duet Covid yakni Ciro dan David. Kita tentu tahu kualitas dua bomber ini. Sayangnya ya, di pramusim ini Persib tak diperkuat kiper andalannya yang musim lalu jadi ikon Persib yakni Teja Paku Alam. Ini tentu akan mengurangi kekuatan Persib. Tapi jika di lini depan tak perlu diragukan. Ketika nanti 3 punggawa timnas kembali ke Persib dan ditambah 1 pemain asing Asia, tim ini akan menakutkan di pramusim atau Liga 1. Sebagai catatan, Persib musim lalu adalah finalis Piala Menpora sebelum akhirnya kalah di final oleh Persija Jakarta ya. Beralih ke PSM Makassar, PSM sebenarnya sudah memiliki 4 pemain asing, bahkan 2 bomber di depan pun sudah baru, yakni Everton Nascimento asal Brasil dan Kenzo Nambu asal Jepang. Track record keduanya pun cukup bagus di klub sebelumnya, tapi ya lagi-lagi belum teruji di Liga Indonesia. PSM terlalu bergantung pada satu pemain, yakni William Pruim. Ini yang membuat permainan PSM mudah ditebak. Jadi agak sulit bagi PSM bisa berbicara banyak di Liga 1 musim depan. Tapi ya siapa tahu. Dan 2 tim sisanya adalah tim asal Kalimantan. Ada Borneo FC. Borneo FC adalah tim yang paling berambisi musim ini. Bukan cuma di Piala Presiden namun juga di Liga 1 musim depan. Bos Borneo FC Nabil Hussein telah mengatakan target mereka adalah juara Piala Presiden dan juara Liga 1. Lalu seberapa mengerikannya sih lini depan Borneo FC? Di sana hanya ada Matius Fato sebagai seorang striker, sementara pelapisnya ada striker lokal seperti Ahmad Nur Hardianto. Dan menurut kami ya kualitas Fato ya biasa-biasa aja. Itu menurut kami loh, karena mungkin dia baru pertama kali main di Indonesia. Mungkin lini kedua mereka yang cukup menjanjikan dengan adanya Jonathan Bustos dan Stefano Lillipali. Jadi menurut kami terlalu tinggi jika berambisi untuk jadi juara di 2 ajang sekaligus ya. Tapi ya boleh aja lah. Dan yang terakhir ada Barito Putra. Tim ini terseok-seok musim lalu dan diselamatkan dalam tanda kutip ya oleh Persib.
Musim ini tak terlalu banyak perombakan, pemain asing pun hanya 2 yang baru, yakni Ryota Noma asal Jepang dan Rafinha yang kembali direkrut. Di lini depan tetap mengandalkan Rafael Silva yang kami anggap biasa-biasa saja performanya. Jadi tim ini pun agak sulit bertahan di pramusim ini atau Liga 1 musim depan. Oke, itulah pembahasan kita di video kali ini. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ucapan dari kami ya. Kami tegaskan, tak ada maksud mengecilkan atau Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan ini channel hanya ini. hiburan Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial Boleh kami saja yang ada di kalian bawah kalian ini. berbeda Sampai dengan jumpa kami di ya. video-video kami selanjutnya dan salam Rio Asport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.